Selamat siang Ibu dan teman-teman, saya Uci Dwi Apriani, NIM 2507240. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis 1 dari dosen Ibu Bernadetta Anita Jerry, SSE MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam suatu bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Yang pertama kita bahas yaitu apa saja jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terbagi atas 6 kelompok. Yang pertama, kineksik atau gerakan tubuh. Ilmu yang mempelajari sesuatu yang dapat diobservasi, tersembunyi dan penuh arti bagi komunikasi dalam lingkungan pergaulan dengan tujuan untuk mencari arti gerakan itu. Biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk sebagai tanda setuju, telunjuk di depan mulut tanda jangan berisik. Kinesik ini terbagi atas 3 jenis, yaitu jenis yang pertama facial sense. Facial sense meliputi mimik wajah, kontak mata, gerak kening, alis, mulut, dan lain-lain, yang memiliki makna sedih, marah, senang, kecewa, muak, dan sebagainya. Jenis yang kedua, gestural, meliputi gerakan tubuh dan tangan saat berkomunikasi. Misalnya, mengungkapkan kata tidak tahu dengan melebarkan kedua tangan. Jenis yang ketiga, postural. Body posture adalah mencakup sikap seluruh tubuh saat berkomunikasi. Contohnya, ketika berdiri tegak tetapi tidak kaku dan sedikit condong ke depan, menyatakan kepada orang lain bahwa Anda dapat didekati atau menerima dan ramah. Selanjutnya kita akan bahas jenis komunikasi nonverbal yang kedua, yaitu prosemiks atau jarak dan ruang. Jarak yang dimaksud seperti gambar berikut ini. Prosemiks tersebut terbagi atas 4 jenis, yaitu jarak yang pertama intimate. Mulai dari fase bersentuhan sampai ke fase terjauh sekitar 15-45 cm. Contohnya, si Deyang jika mengobrol dengan si Juni selalu berdekatan. Dekat tersebut menandakan tentang keakraban. Jenis prosemiks yang kedua yaitu jarak personal. Jarak pribadi ini masih mengenal pembagian fase menjadi 2, yaitu fase dekat 1,5 sampai 2,5 kaki dan fase jauh 2,5 sampai 4 kaki. Atau bisa dibilang jarak personal ini seperti orang yang kita kenal tetapi tidak akrab. Jenis prosemiks yang ketiga yaitu jarak sosial. Jarak yang pada umumnya sering terlihat dalam pembicaraan formal. Atau bisa dimaksud orang yang tidak kita kenal tetapi memiliki hubungan seperti nasabah dengan pegawai bank, tukang listrik, tukang servis, dan sebagainya. Jenis prosemiks yang keempat yaitu jarak publis. Jarak yang pada umumnya bahasa tubuh dalam jarak publik ini cenderung lebih sensitif, seperti seminar. Jenis komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu artifaktual. Komunikasi artifaktual didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung melalui pakaian dan penataan pelbagai artefak, misalnya pakaian, dandanan, barang perhiasan, kencing baju, atau furniture di rumah Anda dan penataannya ataupun dekorasi ruang Anda. Contohnya, si Deyang memakai make up di acara pesta dansa kemarin, terus Anda diam-diam nilainya dari penampilannya atau first impression Anda. Penampilan bisa menentukan reaksi interpretasi hingga penilaian kita terhadap orang lain atau sebaliknya. Atau contoh lainnya, seorang polisi memakai seragam. Kita bisa menafsirkan bahwa pekerjaannya adalah polisi. Jenis yang keempat, paralinguistik.
Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara komunikasi verbal. Aspek ini meliputi nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang digunakan pada suatu pembicaraan. Contohnya, volume suara tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional. Lalu, volume suara yang kecil dipadukan dengan ekspresi wajah sedih akan digunakan untuk menyampaikan kabar duka. Jenis yang kelima, sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Contohnya adalah berjabat tangan. Yang keenam, bau-bauan. Bau menjadi kode nonverbal. Bau dapat digunakan untuk melambangkan status, misalnya kosmetik. Bau juga dapat dijadikan sebagai petunjuk arah. Contohnya, memakai parfum khas yang dipakai oleh pria ketika pergi berkencan. Atau contoh lainnya, parfum yang dipakai wanita melambangkan keeksotikan dan keromantisan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi. Kedua, substitusi. Ketiga, kontradiksi. Keempat, komplimen. Mari kita bahas fungsi yang pertama, yaitu repetisi. Mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala saat mengatakan tidak. Fungsi yang kedua yaitu substitusi. Menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap ke depan sebagai pengganti kata tidak. Fungsi yang ketiga, kontradiksi. Menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, seorang pria mengatakan bagus ketika dimintai komentar oleh temannya yang bernyanyi, padahal wajahnya begitu cuek. Fungsi yang keempat, komplimen. Melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Contohnya, Anda mengacungkan jempol dan sambil mengatakan oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.